Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikliman Nurul Fadla dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi ulangan tengah semester psikolog. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar. Belajar menurut Gagne, belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sehingga perbuatannya berubah dari waktu ke waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi. Belajar adalah suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Adapun ciri-ciri belajar, yang pertama dari segi proses. 1. Adanya aktivitas seperti fisik, mental, emosional. Dan yang kedua, melibatkan unsur lingkungannya. Yang ketiga, bertujuan ke arah terjadi perubahan tingkah laku atau behavioral change. Yang kedua, dari segi hasil, yaitu yang pertama bersifat relatif tetap. Dan yang kedua, diperoleh melalui usaha. Dan di dalam belajar ada permasalahannya. Masalah belajar internal adalah masalah-masalah yang timbul dari dalam diri siswa atau faktor-faktor internal yang menimbulkan kekurangberesan siswa dalam belajar. Yang pertama, kesehatan, rasa aman, faktor kemampuan intelektual, faktor afektif seperti perasaan dan percaya diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, kebiasaan belajar, dan kemampuan mengingat. Dan yang terakhir, kemampuan penginderaan seperti melihat, mendengar, atau merasakan. Selanjutnya, masalah belajar eksternal adalah masalah-masalah yang timbul dari luar diri siswa sendiri atau faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kekurangberesan siswa dalam belajar. Yang pertama, kebersihan rumah. Selanjutnya, udara yang panas, ruang belajar yang tidak memenuhi syarat, alat-alat pelajaran yang tidak memadai, lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah. Dan yang terakhir, kualitas proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembelajaran. Pembelajaran menurut Gagne. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses. Pembelajaran menurut Walter Dick dan Lou Karen. Pembelajaran adalah rangkaian peristiwa atau kegiatan yang disampaikan secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa media yang mempunyai tujuan agar siswa dapat mencapai kompetensi seperti yang diharapkan. Adapun ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, adanya unsur guru. Yang kedua, adanya unsur siswa. Yang ketiga, adanya aktivitas guru dan siswa. Yang keempat, adanya interaksi antara guru dan siswa. Yang kelima, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa. Dan yang terakhir, proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Selanjutnya, permasalahan dalam pembelajaran. Yang pertama, karakter siswa. Harus kita akui bahwa masing-masing orang memiliki karakter sendiri yang tidak dapat disamakan dengan orang lain. Hukum ini juga berlaku pada siswa. Yang kedua, sikap dan perilaku. Yang ketiga, minat dan bakat. Guru diwajibkan untuk menemukan bakat dan minat siswa. Yang keempat, daya serap siswa. Inilah kendala yang sering dihadapi oleh guru. Yang kelima, kurangnya disiplin siswa. Kedisiplinan merupakan faktor penentu keberhasilan pembelajaran, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap tugas, dan sebagainya. Yang keenam, siswa terlalu pasif. Pernahkah Anda menemukan situasi seperti baik ditanya maupun tidak mereka tetap diam? Situasi ini menyulitkan guru. Yang ketujuh, tidak tenang di dalam kelas. Yang kedelapan, kepercayaan siswa pada guru. Yang kesembilan, pujian. Siswa sebenarnya haus dengan pujian dari Anda. Saat ini banyak guru mengabaikan karena lebih menitik beratkan pada penyelesaian materi pelajaran. Dan yang terakhir, hanya mengikuti saja. Di setiap permasalahan pasti ada solusi. Dan solusi dari belajar dan pembelajaran yaitu yang pertama, menanamkan pengertian yang benar tentang belajar pada siswa sejak dini. Yang kedua, berikan contoh belajar pada peserta didik. Yang ketiga, berikan intensif jika siswa belajar. Intensif yang dapat diberikan ke siswa tidak selalu berupa materi, tapi juga berupa penghargaan dan perhatian. Yang keempat, orang tua sering mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang diajarkan di sekolah pada anak.
Yang kelima, mengajarkan kepada siswa pelajaran-pelajaran dengan metode tertentu yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keenam, komunikasi. Yang ketujuh, menciptakan disiplin. Jadi, belajar sebagai rutinitas yang pasti. Yang kedelapan, pilih waktu belajar yang tepat dan anak merasa bersemangat untuk belajar agar anak mampu memahami apa yang sedang dipelajari. Yang sembilan, menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman. Yang ke-10, menghibur dan memberikan solusi yang baik dan bijaksana pada anak. 11, gunakan imajinasi peserta didik. Ke-12, mengarahkan peserta didik untuk berteman dan hidup dalam lingkungan yang baik dan mendukung. Yang ke-13, tidak memfokuskan bahwa belajar hanya dari buku saja. Yang ke-14, mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar. 15, membangun motivasi atau minat belajar siswa, sehingga siswa bersemangat dalam belajar. Ke-16, menyiapkan ruang kelas yang nyaman, kondusif, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman. 17, guru dalam mengajar harus melibatkan anak secara aktif melalui kegiatan diskusi. 18, guru harus mempunyai model pembelajaran yang bervariasi dalam setiap pertemuan agar tidak monoton, sehingga siswa semangat. Dan yang terakhir, melakukan pendekatan terhadap siswa. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.